Sudah tak takut pada Ferdy Sambo, Bribka RR ungkap hal tak terduga sebelum si bos habisi Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Detik-detik kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sempat diungkap oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR. Menurutnya saat itu, ada kejadian tak biasa yang dilakukan mantan Kadif Propam, Ferdy Sambo, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Sudah tak takut pada Ferdy Sambo, Bribka RR ungkap hal tak terduga sebelum si bos habisi Brigadir J. Sebelum persidangan 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, nama terakhir sempat memberikan kesaksian melalui kuasa hukumnya terkait hal yang dilakukan sang mantan Kadif Propam sebelum menghabisi nyawa ajudannya, Yosua Huta Barat. Saat itu, kuasa hukum Ricky Rizal atau Bribka RR, Erman Umar sempat mengungkap pengakuan Bribka RR yang saat itu menolak perintah Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Adapun kata Erman Umar, Ricky Rizal atau Bribka RR saat itu lebih dulu dipanggil oleh Ferdy Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati di Magelang. Erman Umar mengatakan, saat itu Ricky Rizal atau Bribka RR mengaku tidak mengetahui hal apapun yang terjadi antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Dipanggil, dia tanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu enggak? Enggak tahu, ini ibu dilecehkan. Dan itu sambil nangis dan emosi, kata Erman saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Adapun Ricky Rizal atau Bribka RR mengaku saat ditanyai oleh Ferdy Sambo, saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Saat dipanggil, Bribka RR ditanyai kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Namun Bribka RR menolak lantaran tak kuat mental dan justru dia diminta memanggil Baradae. Kamu berani nembak Yosua? Dia bilang saya enggak berani pak, saya enggak kuat mental, enggak berani, pak. Ya sudah kalau begitu kamu panggil Richard, kata Erman, menirukan percakapan Bribka RR dan Ferdy Sambo. Tak hanya itu, Bribka RR juga mengaku melihat Ferdy Sambo sempat menangis sebelum melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Ketika ditanya lebih lanjut, Bribka RR mengaku tidak mengetahui alasan pastinya. Namun Bribka RR mengetahui bahwa Kuat Maruf dan Brigadir J memang sempat terjadi pertengkaran saat di Magelang. Saya melihat Bapak menangis, enggak biasa begitu kan? Tapi saya enggak tahu kejadian di sana, kata dia. Terbaru, kemunculan saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Azan Romer di persidangan terdakwa Ferdy Sambo menghadirkan beberapa keterangan baru soal kronologi pembunuhan ajudan favorit Putri Chandrawati itu. Sebelumnya, Azan Romer sang mantan ajudan Ferdy Sambo itu blak-blakan mengaku takut pada mantan atasannya itu dengan berbagai macam alasan. Terkini, Azan Romer menyebut bahwa ketika Brigadir J tewas dihabisi, justru Ferdy Sambo langsung memasang badan, melindungi pelaku, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae. Adapun Azan Romer mengatakan, keinginan Ferdy Sambo untuk melindungi Baradae itu dikatakan ketika para ajudan dikumpulkan setelah Brigadir J tewas. Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santosa, bertanya kepada Azan Romer terkait apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ketika mengumpulkan ajudannya tersebut. Bagaimana kalau ini terjadi pada anak, istri, atau keluarga kalian, kata Azan Romer, menirukan perkataan Ferdy Sambo, pada sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, Selasa tanggal 8 November tahun 2022 lalu. Setelah peristiwa tersebut, Azan Romer juga menyebut jika Ferdy Sambo berani mempertaruhkan jabatan demi membela Baradae. Richard Baradae kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan taruhannya, kata Azan Romer, menirukan perkataan Ferdy Sambo pasca peristiwa pembunuhan Brigadir J. Azan Romer takut pada Ferdy Sambo sebelumnya, mantan ajudan Ferdy Sambo ini juga pernah bicara secara belak-belakan bahwa dirinya kerap bergonta-ganti jawaban ketika diminta bersaksi.
Azan Romer menyebut bahwa keterangannya yang berubah-ubah selama ini karena takut pada Ferdy Sambo. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Tanya jaksa penuntut umum kepada Ferdy Sambo dilansir dari kanal YouTube TV One. Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, terang Azan Romer yang sempat menjabat sebagai ajudan Ferdy Sambo tersebut. Jaksa penuntut umum terus mencecar kepada siapa Azan Romer takut untuk memberikan kejujuran. Iya Pak, takut sama Bapak, Pak, jawab Azan Romer sembari menunduk ke bawah. Bapak siapa? Tanya jaksa penuntut umum kemudian. Pak Sambo, Pak, ujar Azan Romer. Ferdy Sambo hampir menyikut Azan Romer. Azan Romer selain memberikan keterangan takut pada Brigadir J ternyata juga pernah membuat keterangan lain. Dirinya yang dihadirkan dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Richard Eliezer atau Baradae menyebutkan tentang kronologi pasca pembunuhan Brigadir J. Adapun Azan Romer mengatakan Ferdy Sambo keluar rumah dinasnya, Duren 3, Jakarta Selatan, yang membuat peristiwa pasca kejadian berujung menegangkan. Pak FS menyikut saya setelah saya masuk mendengar suara tembakan dari luar rumah, kata Azan Romer di PN Jakarta Selatan. Azan Romer menjelaskan dirinya tidak mengetahui maksud dari kejadian tersebut. Menurut dia, Ferdy Sambo langsung menuju garasi yang diikuti para ajudannya. Disitulah menurut Azan Romer Ferdy Sambo hampir menyikutnya. Sembari masuk ke dalam rumah, Ferdy Sambo, menurut Azan Romer mengatakan, kalian tidak bisa jaga ibu. Setelah itu Azan Romer keluar dari rumah dan diikuti oleh Ferdy Sambo. Sampai di luar saya mendengar ada perintah dari Pak FS kepada Bang Riki untuk mengantar ibu kembali ke Saguling, jelasnya. Adapun Azan Romer mengatakan, Riki Rizal pergi ke rumah Saguling, sementara dirinya masih berada di rumah Ferdy Sambo. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.